Halo semua, selamat datang di channel I Love Film. Pada cerita kali ini, saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul In the Heart of the Sea. Cerita film ini bermula pada tahun 1820 saat sebuah perusahaan perburuan paus di Nantucket baru saja memperbaiki sebuah kapal Essex. Kapal ini disiapkan untuk berpartisipasi dalam misi perburuan dan perdagangan minyak ikan paus yang bernilai tinggi. Karena pada masa itu, peradaban manusia masih sangat bergantung dengan minyak ikan paus sebagai bahan bakar. Tokoh utama dalam film ini yaitu Owen Chase. Ia merupakan seorang nelayan di kota Nantucket yang terkenal dengan kelihayannya menangkap ikan paus untuk diambil minyaknya. Suatu hari ia telah dijanjikan akan memimpin kapal Essex untuk menjadi kapten. Tapi sayangnya, tiba-tiba rencana tersebut berubah. Para pengusaha kapal itu tiba-tiba memilih George Pollard dari keluarga nelayan Pollard untuk memimpin kapal Essex sebagai kapten. Sementara Owen hanya dipilih sebagai kelasi pertama. Owen merasa keberatan dengan keputusan tersebut. Tapi Owen terpaksa mengikuti kemauan para pengusaha mengingat ia tetap membutuhkan pekerjaan tersebut. Ia tetap butuh penghasilan untuk menghidupi keluarga kecilnya. Sampai suatu hari ia berpamitan kepada istrinya yang sedang mengandung anak pertama mereka. Ia sangat keberatan dengan keputusan Owen, namun hal itu harus tetap dilakukannya. Lalu istrinya memintanya berjanji untuk kembali pulang. Hari keberangkatan pun tiba. Tak lama kemudian, seorang remaja 14 tahun bernama Thomas Nickerson nekat mendaftar sebagai anak kabin. Thomas kemudian bergabung bersama Owen Chase, dan ini merupakan pelayaran pertamanya di kapal pemburu. Seluruh kru mulai berlayar. Mereka tidak boleh pulang sebelum mereka mendapat minyak ikan paus tersebut. Dari sini mulai perseteruan antara George Pollard dan Owen Chase. George yang iri terhadap kelihayan Owen Chase dan takut posisinya dapat dilangkahi. Tak lama kemudian, George meminta krunya melepas layar demi mempercepat laju kapal. Namun di hadapan mereka terlihat gemuruh badai. Owen menyangkal perintah George, karena hal itu dapat membahayakan kapal beserta awaknya. Tapi George kukuh dan sok tahu. Ia melawan nasihat Owen dan nekat menghadapi badai, karena menurutnya semua akan baik-baik saja. Laju demi laju kapal mulai mendekati badai. Tak seperti ucapan George sebelumnya, semua kru kewalahan menghadapi badai yang besar, termasuk George sendiri. Di tengah tingginya ombak, mereka terombang-ambing dan terpental ke sana kemari, hingga mengakibatkan kerusakan pada kapal yang nyaris menenggelamkan mereka. Semua kru bertahan dengan berpegangan pada tali layar. Sambaran petir dan gurungan ombak besar mengelilingi mereka. Tak lama kemudian, kapal Essex mulai seimbang dan badai sudah terlewati. Beruntungnya, semua kru kapal berhasil selamat. 3 bulan berselang, mereka baru menemukan seekor paus pertama mereka. Semuanya bersorak-sorai gembira. 3 sekoci diturunkan dengan beberapa kru di atasnya termasuk Kapten George. Mereka mulai mendayung mendekati tangkapan mereka. Lalu Owen Chase meluncurkan tombak dan mendarat tepat di atas punggung paus. Dengan susah payah, mereka bertahan agar tidak tenggelam terbawa tali yang mengikat tombak tersebut. Dan hal itu nyaris saja terjadi. Beruntungnya paus tersebut tak berdaya untuk berenang kemudian mati. Diangkatlah paus itu ke atas kapal. Owen meminta Thomas untuk masuk ke perut paus untuk mengambil minyak di dalamnya. Dengan berat hati dan rasa mual, ia pun melakukannya. Sudah 1 tahun, kru kapal Essex masih berlayar tanpa hasil, meninggalkan Samudra Atlantik menuju Samudra Pasifik. Kemunculan ikan paus terlalu langka. Hal ini membuat mereka semakin lama untuk pulang ke rumah. Persediaan makanan di kabin pun hampir habis. Saat singgah di Atacames, Ekuador, para kapal awak bertemu dengan pemburu paus lain dari Spanyol. Sang kapten memberitahu mereka kalau krunya menemukan tempat berburu yang berlokasi 2000 mil ke barat. Namun sang kapten memperingatkan kalau di lokasi tersebut ada seekor paus putih yang telah menghancurkan kapalnya hingga menewaskan 6 anak buahnya. Sayangnya, Owen dan George tak menghiraukan peringatan itu dan memilih melanjutkan ekspedisi mereka ke lokasi yang dimaksud. Saat tiba di lokasi, benar saja,
banyak sekali ikan paus. Mereka sangat senang karena akan mendapatkan uang yang banyak. Beberapa tombak pun diluncurkan, namun sayangnya melesat alias tidak tepat sasaran. Meskipun begitu, mereka tetap senang karena menemukan apa yang mereka cari. Tapi kebahagiaan itu cukup sampai di situ. Di tengah perburuan, sesuatu menabrak sekoci mereka hingga mereka terpental ke laut. Betapa kagetnya ketika mereka melihat ekor dari ikan paus putih raksasa yang sangat besar mengepak di hadapan mereka. Lalu mereka kembali ke atas kapal Essex untuk memperbaiki kebocoran sekoci mereka, karena mereka berambisi untuk membunuh paus raksasa itu. Di tengah perbaikan, paus raksasa itu menabrak kembali kapal Essex hingga membuat krunya terpental. Mereka melihat kabin kapal itu sudah bocor dan dipenuhi air. Serangan selanjutnya pun menghantam kembali kapal mereka. Paus raksasa itu membuat mereka kembali terpental dan luka-luka. Ketika paus itu hendak menyerang kembali, Owen meluncurkan tombak untuk membunuh paus itu. Tombak pun meluncur tepat di atas kepala paus. Namun karena lajunya sangat cepat, membuat tali yang mengikat tombak itu menarik jangkar hingga membuat kerusakan parah pada kapal. Tiang-tiang layar rubuh, menimpa 2 kru di sana hingga tewas. Tak sampai di situ, minyak yang ada di kabin pun mengalami kebocoran, yang artinya kapal Essex bisa meledak. Mengetahui hal itu, Owen meminta krunya memindahkan layar ke sekoci, karena sekoci merupakan satu-satunya harapan mereka untuk kembali pulang. Tak hanya itu, mereka juga memindahkan persediaan mereka. Tak lama kemudian kapal Essex meledak. Beruntungnya mereka sudah di atas 3 sekoci. Namun Owen Chase tidak ada di sana. Ia masih ada di dalam kapal Essex untuk mengambil senjata. Thomas meneriaki Owen Chase yang tidak muncul dan meminta yang lain untuk menunggunya. Sementara ledakan kapal Essex semakin besar. Hampir saja tertinggal, Owen Chase kembali muncul di permukaan air. Ia berhasil selamat dengan membawa senjata untuk pelindungan dan perburuan mereka. Saat ini mereka tidak tahu kemana dan di mana arah pulau untuk singgah. Mereka hanya bisa menggunakan kompas dan mengikuti arah angin yang membawa sekoci mereka. Dan semua arah terlihat sama. Lalu malam harinya badai pun menerjang, membuat beberapa kru tenggelam. Kencangnya angin dan ombak membuat tali sekoci mereka macet. Mateo pun membetulkannya, namun sayang, sebilah kayu memukul kepalanya hingga terluka parah. Setelah 54 hari terdampar di lautan lepas, mereka tidak menemukan daratan sama sekali. Ketakutan mereka kali ini bukan lagi badai, bukan lagi paus raksasa. Ketakutan mereka adalah mati kelaparan karena kehabisan makanan dan minuman. Potongan-potongan kecil dari biskuit pun mereka bagikan. Hal itu untuk menghemat persediaan mereka hingga tiba di daratan. Hingga pada akhirnya mereka menemukan sebuah pulau. Dengan semangat, mereka mendayung dengan cepat. Namun, saat di tengah perjalanan, paus raksasa muncul kembali di hadapan mereka. Rupanya paus itu mengikuti sekoci mereka. Owen Chase pun menyiapkan senjata. Namun paus itu bergerak cepat, menghabisi 3 koci sekaligus. Semua kru tenggelam, tergulung ombak, hingga pada akhirnya mereka tiba di sebuah pulau. Pulau itu bukanlah pulau yang mereka harapkan. Tidak ada banyak makanan, tidak ada air, dan tidak ada penghuni. Pulau itu adalah pulau kosong yang bernama Pulau Dusi, yang lokasinya tidak ada di peta manapun. Di atas pulau itu mereka tidak dapat menahan rasa lapar dan haus. Pada akhirnya mereka memakan apapun yang ada di sana, seperti telur burung dan ikan mentah. Mereka memutuskan untuk tinggal sementara di sana, menunggu kapal lain lewat dan menyelamatkan mereka. Dalam perbincangan malam, Owen dan George setuju untuk mengesampingkan ego masing-masing daripada mempertaruhkan reputasi mereka dan kembali ke pelabuhan tanpa membawa hasil. Mereka sadar tentang apa yang membuat nasib mereka seperti itu. Karena itu kesalahan mereka sendiri yang telah membunuh banyak makhluk hidup laut, yaitu paus. Suatu hari Owen Chase menemukan sebuah gua. Ia menangis melihat apa yang ia lihat. Rupanya banyak sekali tulang belulang manusia di sana, yang dapat disimpulkan bahwa tidak pernah ada satu kapal pun yang lewat untuk menyelamatkan orang-orang itu hingga mereka mati.
Melihat hal itu, mereka tidak ingin bernasib sama seperti mayat-mayat tersebut. Kemudian mereka memutuskan untuk memperbaiki skoci mereka dan melanjutkan perjalanan. Skoci pun selesai diperbaiki. Mereka bersiap-siap untuk berangkat. Tapi 4 orang lainnya memutuskan untuk tinggal di sana, termasuk Matthew, karena tidak kuat lagi melanjutkan perjalanan. Owen Chase berjanji kepada Matthew, setibanya di daratan, ia akan mengirimkan kapal untuk menjemput mereka. Lalu 3 skoci pun meninggalkan mereka. 48 hari terdampar di lautan lepas. Owen Chase menyadari skoci Kapten George Pollard menghilang. Mereka berusaha mencari namun hasilnya nihil. Di sisi lain, Thomas melihat Peterson sudah mati. Mereka hendak melemparnya ke laut, namun Owen Chase melarangnya, karena menurutnya Peterson membantu mereka agar tidak kelaparan. Sementara Thomas Nickerson tidak tega dengan keputusan Owen Chase. Lalu keputusan sudah bulat, mereka akan memakan temannya sendiri, dimulai dengan memotong organ-organnya, memisahkan anggota badan dari tubuhnya, memotong semua daging dari tulang. Setelah itu mereka menutup jasad tersebut dengan menjahitnya sebaik mungkin, baru melemparnya ke laut. 71 hari terdampar. Terlihat skoci Kapten George masih ada. Mereka berpisah dengan skoci lainnya karena terbawa arus ombak. Tersisa 4 orang di sana sedang mengadakan undian, di mana yang kalah harus mengorbankan dirinya mati dan jasadnya dimakan oleh yang menang. Kali ini yang kalah adalah Kapten George. Ia meminta sepupunya Owen Coffin untuk membunuhnya, tapi Owen Coffin tidak tega. Pada akhirnya sebuah tembakan mengenai dirinya sendiri. Dalam tidurnya Owen Chase terbangun. Skoci Kapten Pollard berserta awaknya ada di sampingnya. Namun skoci ketiga sudah beberapa hari menghilang. Tak lama kemudian tiba-tiba paus raksasa muncul kembali di hadapan mereka. Owen Chase kembali menyiapkan senjatanya. Paus itu mulai mendekat. Ia melintas di antara 2 skoci itu. Kapten George meneriaki Owen untuk segera melempar tombaknya. Tapi Owen Chase tiba-tiba hatinya tertegun. Ia sadar bahwa paus itu buas karena ia terancam oleh ulah manusia sendiri. Dan paus itu pergi tidak menyerang mereka lagi. Lambat laun 2 skoci itu mulai berlawanan arah. Mereka terpisah terbawa arus. Hingga hari ke-87 mereka terdampar. Sebuah kapal menemukan skoci di hadapan mereka, dan ternyata itu adalah skoci yang ditumpangi Kapten George. Hanya tersisa 2 orang di atasnya, termasuk Kapten Pollard. Sisanya hanya tulang belulang saja. Awak kapal itu terkejut melihat kondisi mereka, di mana mereka terlihat sangat kurus, kering, keronta. Sementara sudah 90 hari terdampar, skoci milik Owen Chase masih di atas permukaan laut. Kondisinya sama-sama mengkhawatirkan. Di sana hanya tersisa Owen Chase, Benjamin, dan Thomas. Tiba-tiba di atas mereka terdapat beberapa burung yang terbang, yang dimana menandakan bahwa daratan sudah dekat. Benar saja, mereka tiba di Pulau Afuera, Chili, dan diselamatkan oleh orang-orang di sana. Mereka sempat kesulitan makan, karena rasanya sangat aneh. Orang-orang di sana merawat mereka sebaik mungkin, hingga mereka menemukan kapal yang bisa membawa mereka pulang. Tibalah mereka di pelabuhan Nantucket. Tak ada sorak-sorai pada kepulauan mereka. Semuanya hanya keheningan. Orang-orang di sana memandangi mereka seperti memandangi penampakan hantu. Lalu Owen Chase bertemu kembali dengan istrinya. Ia didampingi oleh anaknya yang semakin besar. Mereka sangat bahagia karena ditemukan kembali. Namun, di sisi lain masalah semakin besar. Para pemilik industri meminta untuk Owen Chase menutupi kejadian sebenarnya kepada penyelidik. Ia meminta mengaku bahwa kapal Essex karam dan awak kapal meninggal, namun Owen Chase membantahnya. Ia tetap ingin sebuah kebenaran. Lalu penyelidikan dimulai. Kapten George tetap mengakui kejadian sebenarnya, dan para orang-orang industri merasa kecewa, dan hasilnya pengakuan itu tetap dipalsukan. Mereka tetap berburu paus lagi, tapi mereka tidak pernah menemukan paus putih raksasa itu lagi. Dia membuat kapal keduanya karam di Hawaii, alias 2 kali terkena kutukan.
Setelah itu, tidak ada lagi pelayaran. Seperti janjinya, Owen Church mengirimkan kapal ke Pulau Dusi. Diketahui bahwa Matthews sudah meninggal, sementara 3 orang lainnya secara ajaib masih hidup. Kemudian Owen Church mengajak keluarganya pindah ke New Bedford untuk memulai kehidupan baru sebagai pedagang dan berlayar atas kemauan sendiri. Film pun selesai. Dari cerita tersebut dapat disimpulkan betapa serakah dan arogansinya manusia hingga tega membunuh banyak makhluk hidup. Hal itu dilakukan demi sebuah kekayaan dan ketenaran semata. Sebelum mengakhiri video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tahu update-update video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.